dan argumentasi dari Anies Baswedan itu selalu menimbulkan konflik, selalu menimbulkan kontroversi. Ini yang menjadi alasan Anies Baswedan itu tidak boleh dipilih di calon presiden 2024. Kita itu negara demokrasi yang dimana kritik itu merupakan vitamin untuk kesehatan demokrasi di Indonesia. Harusnya ini menjadi introspeksi diri bagi Anies Baswedan, apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Perkataan Anies Baswedan ini tidak berdasarkan terhadap fakta dan realita. Ini adalah pencemaran nama baik. Ini merupakan fitnah dari Anies Baswedan kepada pemerintah. Karena apa? Karena ini merupakan fitnah besar dari Anies Baswedan kepada Jokowi. Kita masih teringat pada saat pilkada DKI yang dimenangkan oleh Anies Baswedan, politik identitas di sana, polarisasi di sana sangat keras dan sangat ekstrim. Bahkan ada musola ataupun masjid yang tidak memandikan jenazah. Si bapak kontroversi ini yang selalu mengeluarkan argumen-argumen absurd yang menimbulkan konflik di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kembali lagi di konten politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Sahabat-sahabat, di konten kali ini saya akan membahas satu berita, yaitu tentang Anies Baswedan. Dan saya sudah ada di beritanya. Ada berita viral hari ini tentang Anies Baswedan di dalam sebuah podcast yang saya lihat di podcast. Tolong dong ditelepon, jangan kritik lagi nih. Sebenarnya kadang-kadang kalau di pemerintahan tuh matiin tuh kritik. Nah, berita viral ini datang dari podcast R66 Newlitik. Ini di konten YouTube kalau nggak salah ya. Saya belum lihat, tapi saya dapat videonya dari Detik News, dan berita ini adalah penyampaian gagasan ataupun kritik dari Anies Baswedan kepada pemerintah, yaitu tentang pemerintah itu anti kritik atau mematikan kritik. Beragam reaksi yang terjadi di beberapa partai politik termasuk PAN yang bilang bahwa tak ada kebijakan pemerintah yang membungkam mulut warga. Ini berikut yang disampaikan oleh siapa ini dari PAN. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyinggung pemerintah terkadang mematikan kritik. PAN yang kini berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin menilai tak ada larangan bagi warga untuk mengkritik. Semua warga bebas memberikan pendapat dan pemikiran baik lisan atau tulisan karena hal tersebut dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Ini kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Nah, memang kalau menurut saya juga kita itu negara demokrasi yang dimana kritik itu merupakan vitamin untuk kesehatan demokrasi di Indonesia. Dan sampai hari ini pun saya masih sering melakukan kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah dan tidak ada yang melarang saya, bahkan yang meredam saya, yang kata Anies Baswedan itu melewat telepon untuk bisa meredam salah seorang yang mengkritik. Saya tidak ada tuh yang menelpon saya untuk tidak boleh mengkritik pemerintah. Dan Anies sebelumnya bicara terkait dirinya yang kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dia lalu sempat menyinggung terkait pemerintah saat ini yang terkadang justru mematikan kritik tersebut. Nah, ini bertolak belakang. Seharusnya memang menurut saya ketika ada orang yang mengkritik Anies Baswedan, harusnya ini menjadi introspeksi diri bagi Anies Baswedan, apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. Bukan malah menyalahkan pemerintah, bukan melemparkan bola panas itu terhadap pemerintah. Jelas-jelas ada yang mengkritik, jelas-jelas ada yang membuat pernyataan bahwa gagasan yang dibangun oleh Anies Baswedan atau tindakan yang dilakukan Anies Baswedan ini dikritik oleh orang. Seharusnya ini menjadi introspeksi bagi dirinya, bukan melemparkan kepada orang lain. Nah, ini
Momen Anies membahas terkait kritik ini disampaikan dalam podcast bersama Imam Priyono dan Henry Satrio. Seperti disiarkan di YouTube R66 Newlitik, Anies awalnya menjelaskan terkait dirinya yang kerap mendapatkan reaksi penolakan dari pihak lain ketika melakukan sesuatu. Normal orang lain menolak, apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan. Kalau dia sesuai harapan ya nggak usah kecewa. Kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah, pendidikan baca sejarah. Tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100% sependapat. Kan nggak ada. Coba kasih contoh 100% sependapat. Ya dalam konteks ini saya sepakat. Memang tidak ada yang 100% sependapat semua. Pasti ada saja orang yang kecewa terhadap hasil yang diraih. Namun statement yang diberikan oleh Anies ini sangat bertolak belakang terhadap realita yang terjadi di masyarakat. Bahwa hari ini tidak ada yang namanya pembungkaman terhadap kritik. Kita lihat juga ini analogi Anies soal pemerintah kadang-kadang matikan kritik di tepis projo. Ini respon dari projo bahwa kritik yang dibungkam itu hal yang absurd dan tidak ada dan tidak jelas lah tudingannya. PKB tegaskan pemerintah Jokowi terbuka akan kritik. Nah, PKB juga memberikan statement terhadap apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Kita baca, faktanya masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu secara umum. Pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik. Nah, saya juga mengkritik atas dasar perkataan Anies Baswedan ini tidak berdasarkan terhadap fakta dan realita. Kalau berbicara soal anti kritik, matikan kritik, harusnya mengeluarkan fakta, mengeluarkan kejadian yang betul-betul pemerintah Jokowi ini melarang mereka untuk mengkritik. Nah, salahnya di sini Anies Baswedan tidak mengeluarkan apa buktinya, apa fakta yang terjadinya. Ini adalah pencemaran nama baik. Ini merupakan fitnah dari Anies Baswedan kepada pemerintah. Nah, di sini juga P3 minta Anies buktikan tuduhan pemerintah matikan kritik. Jelas, P3 juga bagian daripada pemerintah yang membela Jokowi. Karena apa? Karena ini merupakan fitnah besar dari Anies Baswedan kepada Jokowi, kepada pemerintahan Jokowi. Nggak ada itu yang anti kritik, semuanya boleh dikritik, bahkan Pak Jokowi dikritik habis santai saja. Ya jelas Jokowi pernah dikritik, bahkan bukan dikritik, difitnah juga Jokowi tidak apa-apa tuh. Banyak yang bilang PKI, banyak yang bilang, bahkan Prabowo saja pernah bilang Jokowi tukang andong loh. Dan Jokowi santai-santai aja, nggak ada masalah tuh. Dan banyak cacian-cacian, hinaan-hinaan, fitnah-fitnah yang terjadi pada Jokowi. Jokowi juga santai aja. Lalu Golkar minta Anies tak asal bicara soal pemerintah, kadang matikan kritik. Ini datang dari Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan, Ketua Jabar juga kalau nggak salah ini. Jangan asal bicara, kita ini sudah terbuka demokrasi dan menjunjung semangat kebebasan berpendapat. Saya tuh kadang heran ya, kenapa Anies Baswedan itu selalu mengeluarkan argumentasi yang kontroversi gitu. Selalu menimbulkan konflik di masyarakat. Belakangan ini kemarin Anies Baswedan bilang bahwa yang menggunakan batik di baju atau di atasan itu merupakan pelanggaran. Itu merupakan konflik juga. Argumentasinya itu selalu menimbulkan perpecahan, polarisasi. Jadi wajar kalau Anies Baswedan bilang di sini, Anies bicara polarisasi, perbedaan pendapat hal yang wajar. Dia nggak bisa membedakan perbedaan pendapat yang biasa saja, normal saja, dan polarisasi yang begitu ekstrim. Kita masih teringat pada saat pilkada DKI yang dimenangkan oleh Anies Baswedan, politik identitas di sana, polarisasi di sana sangat keras dan sangat ekstrim. Bahkan ada musola ataupun masjid yang tidak memandikan jenazah karena dia mendukung Ahok. Ini sangat-sangat prihatin. Maka dari itu
statement Anies Baswedan ini perlu dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena membiarkan polarisasi ini ada. Harusnya Anies Baswedan itu memberikan arahan bahwa perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Tapi dengan catatan kejadian-kejadian sebelumnya itu tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari. Nah, statement dan argumentasi dari Anies Baswedan itu selalu menimbulkan konflik, selalu menimbulkan kontroversi. Ini yang menjadi alasan Anies Baswedan itu tidak boleh dipilih di calon presiden 2024. PKB bantah Anies, Jokowi terbuka, masyarakat masih bisa kritik. Demokrasi ini masih sehat, masih terjadi kritik di mana-mana dan tidak ada pembungkaman. Nah, ini Anies bicara pemerintah matikan kritik di podcast Nyulitik. Nah, teman-teman kalau mau lihat fullnya tinggal lihat aja di YouTube. Si bapak kontroversi ini yang selalu mengeluarkan argumen-argumen absurd yang menimbulkan konflik di masyarakat. Anies klarifikasi kesalahpahaman soal tak berfoto di pernikahan Kaisang. Heran kenapa jadi ramai. Nggak menarik sih kalau menurut saya. Ini mah karena memang Anies Baswedan nggak diajak foto aja. Udah jelas itu aja. Terus kemarin soal batik juga rame ya. Itu aja mungkin untuk berita hari ini. Dan jangan lupa subscribe. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.